keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat belajar di rumah. Anak-anakku, qadarullah, Allah sedang menguji kita dalam situasi seperti ini, yaitu kita sedang diuji dalam virus, yaitu virus corona atau COVID-19. Mudah-mudahan harapan ibu, kamu tetap selalu semangat belajar, tidak putus asa, dan sabar dalam mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Anak-anakku semua, proses pembelajaran kali ini kita menggunakan proses pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kalian bisa memakluminya dan secepatnya kita bisa bertatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar. Anak-anakku semuanya yang ibu sayangi, izinkan ibu ingin memperkenalkan diri, karena kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi ibu di sini selaku guru mata pelajaran ekonomi akuntansi kelas 12 IPS 3, IPS 4, dan IPS 5 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, nama ibu Hajar Lili Siswanti. Ibu tinggal di Al-Bahar, Seroja. Ibu mempunyai anak 2, 1 suami, alhamdulillah. Anak yang pertama sekolahnya di tingkat SD, kelas 3 SD. Yang kedua perempuan, belum sekolah, masih usia 4 tahun dan belum mengikuti sekolah. Anak-anakku sekalian, sebelum memasuki materi, ibu ingin memberitahukan bahwa di kelas ini, kelas 12 ini, ibu berharap kalian bisa fokus, kalian bisa mengikuti dengan baik prosesnya, karena di kelas 12 ini materi sepenuhnya adalah akuntansi. Jadi tidak ada materi ekonomi. Kalaupun ada materi ekonomi, itu hanya mereview ulang atau mengulas ulang soal-soal atau pembahasan soal yang akan diujiankan untuk menargetkan pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional. Anak-anak sekalian, untuk di akuntansi ini ada teori dan ada hitung-hitungan. Yang pertama, bab yang pertama itu ada teori, yaitu tentang pengertian akuntansi, sistem informasi akuntansi, kemudian profesi akuntansi, kemudian bidang-bidang akuntansi itu apa saja, kemudian sampai dengan perhitungan akuntansi. Perhitungan akuntansi pun ada beberapa tahapan, jadi ada tahap-tahapannya. Ada analisis, kemudian menjurnal, kemudian posting ke buku besar, kemudian membuat neraca saldo atau neraca sisa, kemudian membuat ayat jurnal penyesuaian, sampai ke jurnal penutup, bahkan ke laporan keuangan. Nanti kalian akan disuruh membuat laporan keuangan neraca, perubahan modal, kemudian laporan keuangan arus kas, laporan keuangan laba rugi. Jadi ibu harap kalian bisa mengikutinya dengan baik dan bisa bekerja sama dengan ibu dengan baik. Insya Allah ketika prosesnya baik, hasilnya juga baik. Ibu harapkan kepada kalian tetap selalu semangat untuk mengikuti tahapan-tahapan yang ibu berikan. Nah, ada beberapa penilaian dalam kelas ini, kelas 12 IPS ini, terutama mapel akuntansi. Penilaian pertama adalah penilaian kognitif. Kognitif itu adalah nilai-nilai tugas, nilai-nilai harian, ulangan harian, UTS, dan UAS. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan, itu biasanya ibu kasih nilai plus atau nilai tambahan untuk menambahi nilai kognitif. Yang kedua, nilai afektif. Nilai afektif ini adalah nilai yang paling utama, yaitu nilai sopan santun, akhlak, adab terhadap
orang tua, guru, teman, bahkan sesama gitu ya. Jadi nanti akan ibu amati penilaian afektif ini adalah penilaian yang paling utama di atas segala-galanya. Nah, yang ketiga adalah penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik adalah penilaian praktek yang nanti misal kamu disuruh membuat PowerPoint, kemudian kamu mempresentasikan, atau kamu membuat suatu diagram, kemudian kamu mempresentasikan, atau kamu nanti membuat suatu prakarya yang nanti akan didagangkan, kemudian nanti akan dipresentasikan, bagaimana proses pembuatannya hingga biaya-biaya atau anggarannya nanti akan dinilai, dan itu adalah nilai praktek atau psikomotorik. Untuk penilaian minimal kelas 12 KKM-nya 75, tapi ibu harapkan semua sudah di atas 80 untuk kelas 12. Nah, setelah penilaian ada aturan-aturan di dalam kelas ekonomi ini, ada aturan buku ya, buku harus mempunyai buku besar seperti kertas folio. Nah, nanti kamu akan ibu suruh sampul bukunya dengan sampul yang kita sama-sama sepakati ya, batik ya. Batiknya bebas terserah karena kamu juga tidak boleh bertemu dengan teman kamu. Jadi terserah batiknya apa aja sampulnya. Yang penting batik gitu. Bebas motifnya. Yang pertama berarti buku harus disampul dengan kertas sampul batik. Yang kedua, kamu harus wajib mempunyai kalkulator. Kalkulator itu penting ya. Jadi karena kita pelajarannya hitung-hitung, nanti akan ada miliaran, bahkan triliunan. Kalian sudah bisa. Jadi harus ada kalkulator karena ada perhitungannya. Yang ketiga, penggaris. Penggaris ini untuk membuat kotak, yaitu tentang kotak laporan, beberapa bentuk laporan keuangan. Jadi ibu harap tidak ketinggalan penggaris. Kalau kita belajar di sekolah atau di kelas, itu ketiga itu nggak boleh ketinggalan, plus modul atau buku paket untuk referensi kalian belajar. Nanti buku paket akan ibu share atau ibu tampilkan di sini ya. Nanti kalian bisa mencari referensi dari manapun, itu bebas gitu. Itu untuk peraturan yang ada di mapel ekonomi akuntansi. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik. Ketika tugasnya nanti full, insya Allah, dan kalian mengikuti remedial misalnya yang nilainya kurang dari KKM, insya Allah ibu nggak akan kasih nilai kamu di bawah KKM. Jadi ayo kita sama-sama berjuang, kita sama-sama semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kalian diberikan kekuatan dalam kelancaran dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ibu harap kalian selalu semangat ya anak-anak. Kalau nanti ada pertanyaan, ibu membuka lebar-lebar tangan ibu, membuka semua yang kalian butuhkan atau jawaban-jawaban yang kiranya ibu bisa jawab, insya Allah ibu jawab. Yang kiranya tidak bisa, kita sama-sama saling sharing. Anak-anakku semua, mungkin itu saja perkenalan dari ibu. Untuk video selanjutnya nanti akan ibu share kembali. Oh ya, ibu akan menggunakan beberapa aplikasi dalam penilaian. Bisa dengan biasanya ibu menggunakan metode pembelajaran dengan aplikasi Zoom Meeting, kemudian quizzes ketika ulangan harian atau UTS atau UAS, kemudian bisa pakai Google Drive, kemudian pakai Google Classroom dan sebagai Edmodo. Nah, nanti kamu siap-siap saja ya mendownload aplikasi-aplikasinya. Mudah-mudahan ibu selalu berdoa kalian selalu diberikan kekuatan dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti ini. Dan
aja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.